kita Bapak Mas Nurdin. Silakan. Tidak sih kalau keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa bihamdillah, wa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, la nabiyya ba'dahu. Kemudian pun Bapak Ismail Marzuki dan Ibu tentunya yang kami hormati, Bapak Direktur, Bu Risma dan jajaran Murati, Tuan Nasihat dan semuanya anggota keluarga Semarang Utara yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah mari kita bersama panjatkan dan Allah Taala yang mana kesempatan pagi atau siang hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahim di rumah Bapak Ismail Marzuki ini dan bersama wasiat biasa roda Bapak juga alamin. Sallallahu wasallamullah. Mari kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita selanjutnya mohon maaf sedikit kami diberikan ini amanah kita terjadi amanah itu paling abad kita untuk menyanggalinya untuk memikul amanah, yaitu untuk sedikit memberikan bukan pencerahan ya, kita sama mengiling-iling ngapalke itu tadi kirim kita selama bulan Ramadan ini telah belajar kita untuk Allah Taala sampai hari ini sudah ini kita memasuki bulan Syawal atau kasih bulan Syawal kita berikan selamat, lancar, semuanya sudah puasa dan tariknya tadi rampung alhamdulillah. Ada yang kurang puas mungkin hari ini tadi Pak Badi yang waktu Jumatan sudah puasa pagi ya, sudah puasa sama. Mulai dan puasa ya, puasa istri kurang. Puasa bulan 12 ditambahin 6 kilo. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Puasa sebulan ditambah 6 puasa setahun pahalanya. Mungkin kalau di situ itu dilagu gini. Jadi bilang kami kali pulang. Saya juga belum lakukan tapi istri saya kebetulan hari ini terakhir. Kemarin yang ketiga mulai. Jadi ya Badungi pada kali itu loh ya. Ini Badungi kiraman. Bosan kok. Saya jangan makan jajan. Terus yang rampung melaksanakan puasa Syawal diakhiri dengan kupatan. Kupatan itu apa tuh Pak? Kita sama-sama kita kaji, kita kupatan itu dulu itu yang yang mengarang yang memutuskan dari kupatan kan sudah itu. Kupatan kan aku lepas. Aku lepas, ngaku saya ini salah. Makanya di hari Raya Idul Fitri kan diadakan lebaran dan leburan. Bagi orang tentunya yang melaksanakan ibadah puasa, lebaran mau rampung tindakan ibadah poso, leburan sausi rampung dilebur dosane. Diakhiri kalau kupatan kabeh ngaku lepat ya ngapura kalau sesama. Jadi kan selama ini juga kupatan apa kupatan itu? Karena itu ngakunya aku lepat ya ngapura di sarana sodakoh gawe kupat. Itu kan sama dengan orang kenduran buat apem itu, buat apem, buat kebing, buat apa macam-macam itu. Itu hanya sarana. Itu adalah doa nggak terucap. Ya, kupat itu nggak terucap. Aku lepat, minta maaf. Kemudian yang namanya halal bihalal ini tidak harus kita ketemu, cuma bisa berjabat tangan, bisa saling dengan perkataan, bisa melalui HP, bisa melalui media apa dan perlakuan. Tapi etikanya apalagi bersaudara ya kita adakan semacam ini lebih afdol.
kita ketemu, jabat tangan, saling bermaaf-memaafkan. Ada juga yang paling penak. Isu-isu nang masjid bar salat Id niku salaman dulu. Diniati atine iki saling atur ing ngatur. Jadi apa namanya ini golek penake. Cuma kita kan golek adole. Salah. Bagaimana sampaikan Pak Ibrahim Kali saja nih. Nggih. Sisir bubur mulu. Itu mempunyai salah satu di antaranya monggo Pak Bambang. Alhamdulillah ya. Bisa sampai. Mbah nelpon dolan HP ini nggak dolanan dadi. Nah, aku yakin ini datang karena pamit aku tak Kaya siap bos dulu. Bisa alhamdulillah. Ya, mina itu. Kan motornya gede ya, Bos. Mohon maaf lahir batin. Bos, petang gede ya. Monggo, Lah ya kaya motornya gede. Nanti. Harus baru jalan mobil realisasi. Mas sudah kamu ngomong, aku ngomong bisa tahu. Lombok ngomong ya. Es krim ngono. Ya. Ngomong sama aku. Dilamar. Ayo mendinawar. Apa yang ngatur? Tepung, macam hati serawon, lemon turun. Ilang duit tak? Ilang duit. Turun, serawon, tindak masuk menika ngene iki duwe. Nanti aja diakhiri. Yo, dereng. Lembi kok. Dan kalau lagi malih pilih lebaran nih, ya dikatakan lebaran boleh, katakan leburan juga boleh. Miring. Lebaran lakoni poso rampung sebulan utuh dan seluruh primo ditambahin 6 dino diakhiri kalau kupatan kita hari pada kalau ibadah setahun utuh diakhiri kalau kupatan berarti ngatur bagian waktu yang bersama hilanglah dosa-dosa di antara kita semuanya. Cuma ngeten nyenapunten itu adalah salah satu ulama yang mengatakan demikian. Awak dhewe puas, ojo bangga, ojo mangkem. Nek awak dhewe wis hilang dari semua dosa, nada dan dosa selama 1 bulan kita melakukan ibadah puasa. Maksudnya gini, awak dhewe jare ini, itu cara bahasa Arab. Kun robaniyah wala takun ramadhaniyah. Dadi sira hambane Gusti Allah dadi hambane Ramadan. Maksudnya gimana? Nek hambane Ramadan, awak dhewe nglakoni ibadah berbagai macam ibadah, full di bulan Ramadan ki berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Maca Quran sampai berapa kali, kita ngaji setiap malam dan kegiatan lain kita lakukan pada bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan sepi nggak melakukan apa-apa. Itu namanya kita menjadi hambanya bulan Ramadan. Kita diperintahkan menjadi hambanya Allah. Ramadan itu adalah salah satu bulan pembelajaran. Pembelajaran bagi kita yaitu siangnya kita suruh puasa, malam harinya kita sholat tarawih, ngaji, takbir dan sebagainya. Karpe kiai yang saya katakan tadi ulama di luar bulan Ramadan kita pun diminta untuk demikian. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mina, kenapa itu Pak Lurah? Alhamdulillah Pak Lurah, makin panggil. Lagi. Bukan Pak Lurah, yang aman Pak Lurah. Bikin malam aman tak kita nggih, mengasingkan diri mereka. Pak Lurah nyelapkan nggih, kula teruskan nggih. Itu kalau ulangi bahwa kita ini yaitu oleh salah satu ulama diperintah kun robaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadilah engkau hamba Allah, jangan jadi engkau hambanya bulan Ramadan.
maksud saya ulangi bahwa kita di dalam bulan Ramadan kemarin telah melakukan aktivitas ibadah yang luar biasa, berlomba-lomba untuk meraih pahala yang sebanyak mungkin. Latihan Al-Quran, kayak tempat saya yang itu setiap malam diadari tanpa ngaji. Mulai bulan 2 diakhiri malam 28. Ngaji terus dia, nggak pernah berhenti. Itu kan berlomba-lomba, kayaknya pokoknya kepin meraih pahala yang luar biasa. Alhamdulillah kemarin pasti dapat 53 juta ya, selama 27 hari mendapat 53 juta telah disalurkan kepada yang disediakan kesepakatan untuk menerimanya, yaitu yatim piatu dan duafa. Kita nggak boleh menjadi hambanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita nggak melakukan apa-apa. Ramadan serampung, mau Quran nggak tahu, sholat bengi nggak tahu, terus kemudian sedekah nggak tahu, ngaji nggak tahu. Kita diminta untuk kaya di bulan Ramadan. Artinya ya suruh memperbanyak amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kita mungkin ya nggak seperti Ramadan, tapi kita nggak boleh kemudian terus mentang-mentang wis entek dosane, kita nggak mau berbuat yang lain. Kemudian di samping itu juga yang dinamakan orang mutakin, itu orang yang melakukan ibadah selama hidupnya, bukan hanya di bulan Ramadan tok, bukan. Jadi nggak dikatakan orang mutakin kalau hanya melakukan ibadah le mempang, le apa gigi, le berlomba hanya di bulan Ramadan, kita tidak dikatakan orang mutakin. Orang mutakin itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, yang diawali mukminin, muhsinin, mukhlisin, mutakin. Ini adalah tingkat yang paling tinggi. Orang yang mukminin, orang yang iman. Iman itu orang yang percaya kepada apa namanya ini, berbagai macam yang sudah kita pelajari. Iman kepada Allah, pada Rasulullah, pada apa namanya ini, kiblat kita, pada saudara kita, dan kepada qadarnya Allah, dan kepada teman kita imani. Jadi apa namanya, mukminin itu iman. Orang mukmin, orang beriman jarang disiram, jarang dipupuk, jarang diobat, itu lama-lama bisa tipis, akan habis imannya, akan jatuh imannya, gogrok imannya. Iman itu di mana letaknya? Di hati. Di hati. Kalau iman itu sering kita siram, kita pupuk, kita obati, selalu melekat di hati kita. Dimanapun kita beriman, dalam suasana lain pun kita beriman. Akan tapi kalau jarang kita pupuk, jarang kita siram, jarang kita obati, itu lama akan gogrok. Kalau imannya akan gogrok, ini jauh apa-apa, Allah, konsultako Allah, tidak ibadah Allah, tidak sholat bengi Allah. Itu kalau imannya gogrok. Tapi kalau imannya termelekat, kita selalu akan melakukan apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu. Lalu mukhlisin, orang yang bersih, niatnya bersih, sedekahnya bersih, amalnya bersih, dan sebagainya. Kemudian muhsinin, mungkin ya orang yang bagus segala-galanya ya, yang apa namanya saya katakan tadi. Yang terakhir mutakin, orang yang melakukan ibadah pada masa, walaupun nggak kayak bulan Ramadan, akan mendekati kayak di bulan Ramadan, sholat bengi, tahajud terus, doa terus, dan sebagainya. Amalan yang paling bagus, sholat yang paling bagus itu adalah yang pertama, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat apa? Sholat duha. Habis sholat duha apa? Tahajud, terus qobliyah subuh, duha, qobliyah. Ada 4 sholat yang nilainya paling tinggi menurut Allah SWT di luar sholat tahajud. Sebab itu monggo setelah Ramadan selesai ini kita jadi yang bilang kepenaan, kita terus menganggap hadis bersih dari dosa, kita nggak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sampaikan. Antara lain ya, yaitu boleh kita upayakan malam waktu nanti telat sholat malam. Yang malam adalah
sholat tahajud dan sholat witir itu malam. Lainnya tuh bukan sholat malam, tarawih itu sholat malam. Tarawih nggak ada di bulan Ramadan. Kemudian sholat qobla subuh itu ada rokatani qobla subhi, rokatani qobla subhi khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu dilakoni di luar Ramadan kayak itu pahalanya, apalagi kemarin di bulan Ramadan beratus-ratus lipat. Ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 1000 lipat di luar bulan Ramadan. Kemudian sholat duha. Sholat duha itu minimal ya 2 rakaat, maksimal ya 12 rakaat. Ya kita rutin lah 4 rakaat itu sudah bagus. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah itu ada yang mu'akkad, ada yang belum mu'akkad. Ya, jadi mari kita lakukan untuk mempertahankan supaya kita ini tidak dikatakan hanya menjadi hambanya bulan Ramadan. Jadilah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja ya, karena waktu sudah siang, jadi mohon maaf apabila penyampaian kurang pas, kurang berkenan dan kurang apa yang jangan yakin, yang jangan harapkan, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya kritik tentang Mbak Pur, kalau udah mengatakan hari, udah mengatakan yaumil kan katakan hari, karena yaumil itu hari. Di yaumil akhir dan di yaumil hari akhir. Yaumil sama hari kan sama. Itu boros bahasa jadi guru bahasa itu. Yaumil akhir ya udah, jangan yaumil hari. Yaumil kan hari toh. Bahasa Arab tulisannya dino. Itu aja, mohon maaf. Lebihnya. Jadi kita udah tadi sudah salaman, udah saling maaf-maafkan. Mudah-mudahan ya apa namanya ini kita setelah Ramadan ini walaupun kita berbuat dosa tapi yang nggak separah apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.